Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid halaman 63. Surah Az-Zumar ayat yang ke-44 bunyi ayatnya Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya jami'an. Seluruhnya namanya syafaat itu mutlak milik Allah. Jadi lillahi syafa'atu jami'an. Surah Az-Zumar ayat 44. Kemudian berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 255, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Itu ya namanya syafaat, itu seperti itu. Berikutnya surah An-Najm ayat 26. Bunyi ayatnya wa kam mim malakin fis samawati la yughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Monggo terjemah. Halaman 64 bagian atas, paling atas. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Iya, itulah namanya syafaat itu ya. Jadi hanya milik Allah, maka cara untuk mendapatkannya kita harus mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan dan minta syafaat kita itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Berikutnya surah Saba ayat 22 sampai ayat 23. Bunyi ayatnya Qul id'u lilladzi za'amtum min dunillah
la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirki wa ma lahum minhum min dhahir wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah. Jadi kalau tanpa mendapat izin Allah ya nggak bisa, siapapun memberi syafaat nggak bisa, tetap harus ada izin dari Allah. Monggo. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Iya, nunggu izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Jadi kita mintanya syafaat tetap kepada Allah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sama Allah, dan terserah Allah memberikan syafaat kepada kita melalui apa saja, itu terserah Allah. Tapi kita tidak meminta kepada yang selain Allah. Monggo. Surah As-Saba diterjemahkan lagi. Katakanlah, serulah mereka. Ulangi lagi. Iya. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Iya. Jadi lewat siapa syafaat itu Allah izinkan agar memberi syafaat, dan siapapun orangnya yang mendapatkan syafaat itu sama-sama harus mendapat ridho Allah. Lanjut. Abul Abbas mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagainya, atau pembantu Allah. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya, sebagaimana firman-Nya, wala yasfa'una illa liman irtadha. Wala yasfa'una lan ora bisa paring syafaat. Wala yasfa'una lan ora paring syafaat sapa si para manungsa illa liman kejaba tumraping wong irtadha kang pikantuk ridhaning Allah. Jadi syafaat itu nunggu ridhaning Allah. Gak ana ridhaning Allah ya gak datang syafaat itu. Monggo lanjut terjemah. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dia jadi tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi Allah. Kalau tidak mendapat ridho Allah, ya nggak bisa. Siapapun orangnya yang akan memberi syafaat, nunggu ridho Allah. Kalau tidak ada ridho Allah, nggak terjadi syafaat itu. Lanjut.
Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat, sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran dan diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya hasil khurafatnya orang-orang musyrik saja, hasil takhayulnya orang-orang musyrik saja. Maka yang namanya TBC itu harus diberantas karena bahaya sekali. Di kita sudah terlanjur terkenal padahal nggak ada dalil. Banyak ya seperti itu, terutama masalah syafaat. Kita lanjut. Dan diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awal thumma yuqalu lahu irfa' ra'saka wa qul tusma' wasal tu'ta wasfa' tusaffa. Monggo terjemah. Bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan mengaturkan segala puji kepadanya. Beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah, niscaya akan didengar yang kamu katakan. Mintalah, niscaya akan diberi apa yang kamu minta. Dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Jadi tetap harus ada izin dan ridho Allah agar kita mendapatkan syafaat, atau kita bisa memberikan syafaat itu tetap nunggu izin dan ridho Allah. Sebab ada diizinkan tapi tidak diridhoi. Itu bahaya ya, diizinkan tapi tidak diridhoi. Ini diizinkan dan harus mendapat ridho Allah. Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaatmu? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya. Di ucapan la ilaha illallah diucapkan dengan ikhlas dalam hatinya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Itulah orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaat Nabi. Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas wa tauhid. Jadi orang yang mendapatkan syafaat dari Rasul yang paling beruntung adalah orang yang ikhlas. Tidak hanya
ikhlas tapi bertauhid. Di samping bertauhid, ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah, hatinya memang ikhlas untuk mengucapkan kalimat itu dan tahu konsekuensinya mengucapkan la ilaha illallah, dan bahkan mengetahui syarat dan rukunnya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak sekedar mengucapkan tok, enggak, tapi ngerti syarat dan rukunnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu yang paling utama mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya setelah ada izin dan ridho dari Allah. Di kalimat sederhana, pendek ya. Mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Itu kalimat, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya. Hatinya ikhlas, lisannya mengucapkan itu. Karena Abu Hurairah telah bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaatmu? Beliau menjawab, yakni orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya. Monggo dilanjut dibaca. Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas wa tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dengan seizin Allah, bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Dan pada hakikatnya Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wa tauhid dengan memberikan maghfirah kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang ini dan memberikannya al-maqam al-mahmud, dalam kurung kedudukan terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran adalah apabila ada sesuatu syirik di dalamnya. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah, dan Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa syafaat hanyalah untuk ahlut tauhid wal ikhlas. Syafaat adalah untuk ahlut tauhid wal ikhlas. Itu sabda Rasul. Mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling beruntung dengan adanya syafaat itu adalah orang yang ikhlas dalam hatinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka di samping mendapat ridho dan izin, mendapat ampunan dari Allah. Kandungan bab ini monggo. Kandungan bab ini: 1. Tafsir ayat tersebut di atas. Monggo diwaca tafsir ini, bawah garis ya. Ayat pertama dan kedua menunjukkan bahwa syafaat seluruhnya adalah hak khusus bagi Allah. Ayat ketiga menunjukkan bahwa syafaat tidak diberikan kepada seorang tanpa izin dari Allah. Ayat keempat menunjukkan bahwa syafaat diberikan oleh orang yang diridhoi Allah dengan izin darinya. Dengan demikian, syafaat adalah hak mutlak Allah, tidak dapat diminta kecuali darinya, dan menunjukkan pula kebatilan syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan mendekatkan diri kepada malaikat atau nabi dan orang-orang yang soleh.
untuk meminta syafaat mereka. Ayat kelima mengandung bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka itu menyeru selain Allah, seperti malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, karena menganggap bahwa makhluk-makhluk itu dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, dan menunjukkan bahwa syafaat tidak berguna bagi mereka karena syirik yang mereka lakukan, tetapi hanya berguna bagi orang yang mengamalkan tauhid, dan itu pun dengan seizin Allah. Iya. Itu tafsir ayat tersebut di atas. Tafsirnya lumayan panjang di sini, tapi dimasukkan catatan kaki, ditulis dengan huruf kecil-kecil. Intinya syafaat itu mutlak hanya milik Allah. Orang yang dipercaya Allah untuk memberikan syafaat itu harus mendapatkan izin dan ridho Allah. Sama orang yang akan menerima syafaat itu juga harus mendapatkan izin dan ridho Allah. Maka kalau sudah mendapat izin dan ridho, diampuni. Kalau sudah mendapat ampunan, berarti menjadi orang solih. Dua, syafaat yang dinyatakan tidak ada adalah syafaat yang terdapat di dalamnya unsur syirik. Iya. Yang dapat di dalamnya unsur syirik. Tidak bisa ya itu ya. Jadi tidak syirik secara langsung, enggak, hanya unsur. Ada unsur syirik. Yang kayak gini ini banyak ya. Unsur syirik ini banyak. Lanjut. 3. Syafaat yang ditetapkan ialah syafaat untuk ahlu tauhid wal ikhlas dengan izin dari Allah. Iya, tetap ya. Harus ikhlas dan mendapatkan izin dari Allah. Di wong sing mengucapkan la ilaha illallah itu didasari dengan hati yang ikhlas, terus mendapatkan izin dari Allah. Itulah orang yang mendapatkan syafaat. Monggo lanjut. 4. Disebutkan tentang syafaat kubro, yaitu al-maqam al-mahmud. Tetap ya. Jadi disebutkan tentang syafaat kubro, yaitu al-maqam al-mahmud. Itu syafaat kubro. Lanjut. 5. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memberi syafaat, bahwa beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu, akan tetapi bersujud dan menghaturkan segala puji kepada Allah. Maka apabila telah diizinkan Allah, barulah beliau dapat memberi syafaat. Kayak gitu. Jadi Rasul sendiri saat akan memberi syafaat itu tidak spontan, enggak ya, tapi bersujud dulu kepada Allah, minta izin dan ridhonya. Setelah mendapat izin dan ridhonya, baru Nabi Allah Muhammad memberikan syafaat. 6. Siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat beliau? Siapa tadi orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat beliau?
yakni ahlu tauhid wal ikhlas. Ikhlas. Jadi mendapat izin dan ridhonya. Itu yang paling beruntung dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 7. Syafaat tidak diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Iya, enggak bisa ya. Di orang yang masih berbuat syirik kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi enggak ada pertolongan bagi orang yang berbuat syirik. Cuman kalau orangnya itu sadar yang dilakukan syirik, itu mudah untuk istighfar, meninggalkan itu, bertaubat. Tapi melakukan kemusyrikan, tapi dia itu yakin kalau itu tidak syirik, ini yang paling bahaya. Melakukan kemusyrikan tapi tidak menyadari kalau yang dilakukan itu adalah perbuatan syirik. Lanjut. 8. Keterangan tentang hakikat syafaat. Iya. 8 itu hadis dan ayat-ayat tadi adalah keterangan tentang hakikat syafaat. Mutlak hanya milik Allah. Orang yang dipercaya Allah untuk memberikan syafaat harus mendapatkan izin dan ridhonya. Sama, orang yang akan mendapatkan syafaat harus mendapat izin dan ridhonya. Orang yang paling beruntung dengan adanya syafaat adalah orang yang bertauhid dan ikhlas. Itu kesimpulannya bahasan syafaat. Gimana? Jadi monggo mumpung wulan mulut nih, kita sareng-sareng nenuwun syafaat datang Nabi Muhammad. Bahaya ya. Ngomong kayak gitu itu tidak disadari kalau itu adalah sebuah kemusyrikan. Meminta kepada yang selain Allah. Biasanya bersumpah, kadang bersumpah demi Allah lan demi, nah ini bahaya ini. Jadi perbuatan-perbuatan syirik yang kebanyakan orang belum menyadari kalau yang dilakukannya itu sebuah kemusyrikan. Gimana? Bisa dilanjut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Monggo terjemah. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini namanya barokah atau berkah, syafaat dan hidayah. Ini semuanya mutlak hanya milik Allah. Dan cara untuk mendapatkannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sama Allah. Lanjut. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnul Musayyab bahwa bapaknya berkata, tatkala Abu Thalib akan meninggal,
Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Maka beliau bersabda kepadanya, di orang yang banyak berjasa kepada Nabi, Abu Thalib itu, tapi belum mau menjadi orang yang beriman. Maka saat akan meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Di sisinya siapa tadi? Abu Thalib. Maka beliau bersabda kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, kul, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. La ilaha illallah, suatu kalimah yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Pinake gurung ngucapke iku ya gak bisa membela Rasul. Atau sudah mengucapkan itu tapi masih terperosok dalam kemusyrikan. Sama. Ini Rasul tidak ada peluang untuk membelanya. Yang Rasul mampu membelanya saat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, lebih-lebih di akhir hayatnya. Kalau dulu saat masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, cuman perilakunya banyak perilaku syirik, ya berarti ucapan la ilaha illallah itu sudah dibatalkan dengan perbuatan-perbuatan syirik. Maka Rasul sekalipun orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna, orang yang paling disayangi Allah, tidak dapat membelanya. Tapi nek wis ngucapke la ilaha illallah, maka Rasul siap untuk membelanya. Ini penting sekali ini ya. Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Dengan kalimah yang kamu ucapkan itu, wahai Abu Thalib, maka aku punya peluang untuk membelamu di hadapan Allah. Karena kan tidak mau ya mengucapkan itu ternyata sampai wafat, tidak mau. Padahal orang yang paling banyak berjasa mendukung dakwah Nabi ya beliau ini. Lanjut. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sabdanya lagi. Akan tetapi mereka berdua pun mengulang-ulangi kata-katanya itu pula. Maka akhir kata yang diucapkan Abu Thalib bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didhawuhi Nabi, la astaghfiranna laka malam
annahu unha angka, sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Akhirnya kan dilarang ya, tapi selagi belum ada larangan, Nabi terus memintakan ampunan. Tapi permohonan ampunan Nabi kan istilahnya tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Abu Thalib. Mengapa? Karena di akhir hayatnya tetap tidak mengucapkan la ilaha illallah dan tetap berpegang teguh dengan agamanya sendiri, agamanya Abu Thalib. Itu ya. Kalimai la astaghfironna lak, aku akan terus memintakan ampun kepada Allah agar Allah berkenan mengampunimu. Malam annahu, malam unha angka, selagi Allah tidak melarangnya. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 113. Bunyi ayatnya, maka nalin nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Walaupun toh kerabatnya, tapi nek mati niku mati kafir, mati musyrik, ya gak iso mintakan ampunan. Monggo terjemah. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Mungkin bapaknya, mungkin pamannya, mungkin kakeknya, mungkin neneknya, mungkin anaknya. Ya sudah, tidak sepatutnya untuk memintakan ampunan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik itu ya. Dan mengenai Abu Thalib, Allah menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Monggo terjemah. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Iya. Jadi Abu Thalib itu termasuk orang yang paling disayangi sama Rasul, dan Rasul sangat memuliakan. Karena peran mendakwakan Islam itu, dia di antara sekian banyak orang itu paling banyak untuk mendukung dakwah Nabi. Tapi sayangnya dia sendiri belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia ucapannya diantaranya, ya ami kul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Nabi jelaskan kalimatun uhajulaka, wahai paman, kalau jenengan sudah mengucapkan la ilaha illallah, aku bisa membelamu di sisi Allah. Uhajulaka biha indallah. Kemudian la astaghfironna laka malam unha angka, sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Berikutnya, maka nalin nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina
walau kanu uli kurba, walaupun toh kerabatnya sekalipun, kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, maka Nabi Muhammad sekalipun tidak ada hak untuk memohonkan ampunan. Iya, ayatnya jelas, makana lin nabi waladina amanu. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Iya. Tetap Allah tidak mengampuninya, dan itu merupakan ayat teguran kepada Nabi dan kepada orang-orang yang beriman yang memohonkan ampunan kepada Allah untuk mungkin orang tuanya, mungkin kakek neneknya, leluhurnya, ya, itu tidak sepatutnya. Ya udah, kalau dia mati dalam keadaan musyrik, ya sudah, putus. Tidak bisa memintakan ampun. Dan mengenai Abu Thalib, Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dia hidayah, berkah, syafaat, ini semuanya mutlak hanya milik Allah. Maka kita mintanya berkah, mintanya syafaat, mintanya hidayah harus kepada Allah. Mendoakan orang agar Allah memberikan hidayah boleh, ya. Tapi kalau memberikan hidayah tidak akan bisa, walaupun kepada orang yang paling disayangi, tidak akan bisa. Lanjut. Kandungan bab ini. 1. Tafsir ayat. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Orang yang kamu kasih maksudnya, monggo dibaca. Ayat ini menunjukkan bahwa hidayah masuk Islam hanyalah di tangan Allah saja. Tiada seorang pun yang dapat menjadikan seseorang menempati jalan kebenaran ini kecuali dengan kehendaknya. Dan mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa para nabi dan wali dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, sehingga diminta untuk memberikan ampunan, menyelamatkan diri dari kesulitan, dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Ya, waktunya adzan Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.